Kabar paling ditunggu oleh jutaan pasang mata pencinta sepak bola tanah air akhirnya mencapai titik terang. Setelah berminggu-minggu dalam penantian dan spekulasi, PSSI akhirnya memecah kebisuan terkait kursi panas pelatih kepala Tim Nasional Senior Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengkonfirmasi bahwa proses seleksi telah memasuki babak final. Tak tanggung-tanggung, 5 nama pelatih telah dikantongi dan akan menjalani wawancara intensif. Yang lebih menarik, proses ini melibatkan sebuah langkah baru. Para pemain akan dilibatkan untuk memberikan tampilan. Siapa saja kandidat kelima tersebut? Dan mampukah tekanan besar dari masyarakat dan pendukung memastikan federasi mengambil keputusan yang tepat kali ini? Kami telah merangkumnya untuk Anda dalam laporan mendalam berikut ini. Clue dikit dong. Pelatih timnas. 5 ini salah satu apakah Amerika Latin? Iya, atau Eropa, lokal, atau mana? atau Indonesia, Ya. kan? Negaranya mana? Masalah gini, kalau Atau Korea saya, Selatan, ya kan gitu kalau ya? saya spill negara dan Clue dikit dong. Pelatih timnas. Wah. Aku tuh kayak penasaran. ya ciri-ciri Lokal nih, mancanegara. kita itu ada FIFA Matchday November, tapi yang besar itu kan nanti tahun depan Maret, terus ada Juni, September, Oktober, November. Nah, kembali belajar, ya kita kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah, sudah ada 5 nama, ya. Tapi kita harus 5 nama. godok lagi. Karena begini, tinggal 5. Nah, sekarang ini 5 nama. Gimana kalau 5-5-nya enggak? Nah, ini kita juga perlu proses, perlu kesabaran. Tapi pasti kan ada target waktunya, Bang. Ada. Kan harus Bukan, ada. bukan, Insya mana Allah. nih? 5 ini salah satu apakah Amerika Latin? Nah, Iya, atau lokal, Eropa, atau mana? atau Indonesia, Ya. ya kan? Negaranya mana? masalah gini, kalau Atau Korea saya, Selatan, ya kan gitu kalau ya? saya spill negara dan nama, tiba-tiba dia nggak mau. Negaranya aja nih, negaranya boleh nggak dia spill 3 Malu gitu? lah. Ya pasti ada dari 3-4 negara. Oh, Nggak 3-4 hanya negara. Asia, Eropa tetap mancing. 1 bulan terakhir terasa hampa bagi sepak bola Indonesia. Kabar soal pelatih baru timnas seakan menguap, menyisakan tanda tanya besar dan mengecewakan. Publik dibuat gelisah oleh pernyataan salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengindikasikan bahwa keputusan final baru akan dibuat menjelang matchday di bulan Maret 2026 mendatang. Pernyataan itu tidak memicu badai di media sosial. Mengapa harus menunggu selama itu? Mengapa timnas dibiarkan tanpa arah di masa transisi? Kekecewaan itu nyata. Kelompok pendukung garis keras seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda mulai bergerak. Mereka menuntut transparansi, percepatan keputusan, dan bahkan desakan PSSI untuk secara terbuka meminta maaf atas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Tekanan besar dari supporter ini dari denyut nadi sepak bola kita tampaknya menjadi pukulan keras bagi federasi. PSSI akhirnya bergerak cepat. Tak lagi menunggu, mereka menyiapkan langkah-langkah konkret untuk sebuah fondasi jangka panjang sesuai peta jalan baru sepak bola nasional. Dan puncaknya, sang ketum Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara eksklusif di awal November 2025, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memberikan bocoran penting. Proses pencarian pelatih baru sudah memasuki tahap finalisasi. Sudah ada 5 nama, tapi kita harus godok lagi. Ini bukan hanya soal pelatih siapa yang hebat, tapi siapa yang cocok dengan karakter dan semangat para pemain Garuda. Kita belajar, kita coba menjaring nama lebih banyak. Erick Thohir mengkonfirmasi ada 5 nama pelatih dari 3 hingga 4 negara berbeda. Sebuah sinyal jelas bahwa PSSI kini lebih variatif, tak lagi direfleksikan pada pelatih asal Belanda seperti era-era sebelumnya. Namun ada satu terobosan yang paling mencuri perhatian. Untuk pertama kalinya, suara pemain didengar langsung. Sejumlah pemain dikabarkan telah dilibatkan dalam proses ini, memberikan pandangan mereka tentang karakter pelatih yang dibutuhkan. Para pemain seperti terungkap dalam laporan ini
menginginkan sosok pelatih yang tegas, namun juga mau mendengarnya. Mereka tidak ingin pelatih yang hanya memerintah, tapi juga bisa menjadi mentor. Suasana ruang ganti yang hangat, namun disiplin tinggi yang tetap terjaga, itulah yang mereka dambakan. Lalu siapa 5 nama yang kini berada di meja Erick Thohir? Meskipun federasi masih menutup rapat identitas mereka, bocoran di kalangan internal dan media mulai memunculkan 5 nama spekulatif. Mari kita bedah satu persatu. Kandidat pertama yang paling santer terdengar adalah Timur Kapatse. Pelatih asal Uzbekistan ini sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin, tegas dan memiliki filosofi menyerang yang terorganisir. Prestasinya di Asia Tengah, terutama dalam membina talenta muda Uzbekistan, dianggap sebagai nilai plus yang signifikan. Nama kedua adalah sensasi Piala Asia 2023, Houssine Amota. Pelatih asal Maroko ini mencuri perhatian dunia saat membawa timnas Yordania, tim yang sama sekali tidak dijagokan, melaju hingga ke partai final. Sebuah kisah bak dongeng yang membuktikan kemampuannya sebagai ahli taktik dan motivator ulung. Tak hanya di level timnas, Amota juga sukses di level klub, termasuk membawa Wydad Aceh menjuari Liga Champions Afrika. Dari Amerika Latin muncul nama Juan Carlos Osorio. Pelatih asal Kolombia ini dikenal sebagai sosok perfeksionis yang sangat detail dalam strategi. Namanya mungkin tidak setenar pelatih Eropa, namun rekam jejaknya solid. Puncaknya adalah saat ia membawa timnas Meksiko mengalahkan sang juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018. Sebuah kemenangan yang masih dikenang, membuktikan kemampuan meracik strategi pembunuh raksasa. Perwakilan dari Eropa adalah Oscar Garcia. Pelatih asal Spanyol ini kenyang pengalaman di liga-liga top Eropa. Ia pernah menangani Brighton and Hove Albion di Inggris dan Watford di Inggris, serta Saint Etienne di Prancis. Meskipun belum pernah melatih tim nasional, gaya sepak bolanya yang atraktif, progresif dan berbasis penguasaan bola disebut-sebut menjadi daya tarik utama bagi PSSI. Dan kandidat kelima mungkin yang paling mengejutkan adalah nama yang sangat kita kenal. Ya, mantan arsitek kesuksesan timnas Vietnam kembali disebut-sebut. Legenda Indonesia Hamka Hamzah secara terbuka menyarankan PSSI untuk mempertimbangkan Park. Alasannya jelas, jejak-jejaknya terbukti nyata di Asia Tenggara. Ia mengubah mental juang pemain muda Vietnam menjadi militan, membawa mereka juara AFF dan menembus semifinal Asian Games. Karakternya yang disiplin tinggi dianggap sangat cocok untuk membangun fondasi pemain Indonesia. Kembalinya Park ke Asia Tenggara tentu akan menjadi sebuah kejutan besar. 5 nama, 5 filosofi berbeda. Siapapun yang terpilih, federasi tidak mau kembali kesalahan yang sama. Pelatih baru ini akan segera tiba di Indonesia untuk menjalani wawancara. PSSI dilaporkan telah menyiapkan kontrak berdurasi minimal 2 tahun. Ini adalah sinyal bahwa federasi menginginkan proyek jangka panjang, memberi waktu bagi pelatih untuk membangun sistem yang konsisten, bukan strategi yang harus diganti di tengah jalan. Target jangka pendek di FIFA Matchday Maret 2026 dan target jangka menengah menuju Piala Asia berikutnya sudah disiapkan. Bagi Erick Thohir dan jajaran PSSI, keputusan kali ini adalah ujian besar. Ini bukan sekedar soal siapa yang akan duduk di kursi pelatih. Ini soal arah baru sepak bola Indonesia. Apakah kita akan memilih pelatih Asia yang memahami kultur atau kembali ke gaya Eropa yang modern dan struktural? Semangat, tekanan, dan ekspektasi masyarakat sudah mencapai puncaknya. Inilah momen krusial itu. Saatnya memilih dengan kepala dingin, namun juga dengan hati yang berapi-api. Karena pelatih baru ini bukan hanya akan memimpin 11 pemain di lapangan. Ia akan menjadi simbol harapan baru bagi seluruh bangsa. Sebuah laporan yang komprehensif, 5 kandidat kuat dengan latar belakang yang sangat beragam. Langkah PSSI yang melibatkan pemain dalam proses seleksi patut diapresiasi sebagai sebuah inovatif. Kini, bola ada di tangan PSSI. Publik menantikannya bukan hanya sekedar nama, tapi sebuah janji akan prestasi yang lebih baik.